Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang berbentuk bank. Dan lebih khusus lagi, kita untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang sumber-sumber dana bank, di mana lembaga perbankan memiliki cukup banyak sumber dana. Yang pertama itu pihak perbankan dapat memanfaatkan dari pihak pertama itu sendiri atau dari internal bank untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang akan dioperasionalisasikan oleh lembaga perbankan tersebut. Adapun sumber dana bank yang berasal dari pihak pertama ini, diantaranya yang pertama itu adalah dana cadangan bank, di mana dana cadangan bank ini biasanya didapatkan dan digunakan sebagai sumber dana ketika bisnis bank telah mulai berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dana ini berupa laba dari beberapa tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham bank itu sendiri. Ini adalah jenis sumber dana bank dari pihak pertama, yaitu dana cadangan bank. Kemudian sumber dana yang kedua yaitu berupa agio saham, di mana agio saham ini merupakan nilai selisih dari saham yang dibayarkan oleh pemilik saham yang baru dengan membandingkan nominal saham dari saldo ataupun saham bank di awal. Ini adalah agio saham. Kemudian yang ketiga, sumber dana bank yang dari pihak pertama itu ada juga dari laba sementara yang tersimpan, di mana sumber dana yang satu ini sama dengan dana cadangan bank seperti di poin pertama tadi, karena berasal dari laba. Hanya perbedaannya untuk pemilik dari laba tersebut biasanya ada beberapa pihak yang belum diambil laba yang harusnya mereka terima, sehingga dana ini dapat digunakan sebagai sumber dana bagi bank tersebut. Ini adalah beberapa sumber dana bank dari pihak pertama. Selanjutnya, pihak perbankan juga dapat memanfaatkan sumber-sumber dana dari pihak kedua. Kalau tadi pihak pertama, yang berikutnya ini adalah dari pihak kedua. Untuk sumber dana bank dari pihak kedua ini juga ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga perbankan untuk mencukupi kebutuhan akan dananya. Nah, beberapa di antara
sumber dana bank dari pihak kedua ini? Di antaranya yang pertama adalah pinjaman dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia merupakan pihak yang dapat membantu setiap bank dengan meminjamkan dana manakala suatu bank mengalami kesulitan dana, sehingga bank tidak sampai mengalami keadaan kebangkrutan. Oleh karenanya, Bank Indonesia dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber dana bank dari pihak kedua ini. Kemudian jenis sumber dana dari pihak kedua, yang kedua itu ada interbank call money, di mana melalui jenis pinjaman ini atau interbank call money ini, bank itu dapat menutup kewajiban clearing serta memenuhi saldo giro wajib minimum yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini sumber dana yang kedua dari pihak kedua. Kemudian yang ketiga, itu ada sumber dana yang disebut dengan repurchase agreement, di mana repurchase agreement ini merupakan hasil dari penjualan surat berharga pada jangka waktu serta harga yang ditentukan di awal. Kemudian yang keempat, sumber dana dari pihak kedua yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga perbankan berupa pinjaman antar bank, yang mana sumber dana ini dapat berasal dari pinjaman dari beberapa bank lain dengan ketentuan berupa persetujuan dari Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter. Kemudian yang kelima, masih ada sumber dana bank dari pihak kedua yang disebut dengan pinjaman lembaga keuangan bukan bank, atau istilahnya lebih familiar dengan LKBB. Dalam hal ini, bank itu juga dapat mendapatkan ataupun memanfaatkan sumber dana dari pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank dengan menggunakan surat berharga yang diperjualbelikan. Itu tadi beberapa sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh suatu bank dari pihak kedua. Kemudian masih ada lagi selain sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan dari pihak pertama, kemudian juga ada beberapa dari pihak kedua tadi, dan masih ada sumber dana dari pihak ketiga. Untuk sumber dana dari pihak ketiga ini juga ada beberapa yang bisa kita pahami bersama. Di antaranya yang pertama adalah simpanan giro atau demand deposit, di mana simpanan giro ini merupakan simpanan yang paling umum yang banyak digunakan oleh masyarakat.
Giro ini merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja selama saldo tersedia dan sesuai dengan batas penarikannya. Ini sumber dana yang pertama dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya simpanan tabungan atau saving deposit. Yang mana saving deposit ini ataupun simpanan tabungan ini merupakan bentuk investasi dengan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan penetapan jangka waktu melalui kesepakatan pihak bank. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu ada simpanan deposito atau time deposit, di mana deposito ini merupakan produk simpanan yang juga banyak dipilih oleh masyarakat sebagai media tabungan dengan keuntungan berupa suku bunga, di mana suku bunga yang diterapkan untuk simpanan deposito ini biasanya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga yang diterapkan untuk produk atau jenis tabungan. Nah, itu semua adalah beberapa sumber dana dari pihak ketiga. Nah, masih ada lagi yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga perbankan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan akan dana, yaitu sumber dana lainnya. Untuk sumber dana lainnya ini juga ada beberapa jenis yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga perbankan. Di antaranya itu yang pertama adalah setoran jaminan, di mana setoran jaminan ini merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari pihak bank. Ini yang pertama, sumber dana lainnya. Kemudian yang kedua, masih dari sumber dana lainnya, itu ada yang namanya dana transfer, di mana salah satu jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan adalah pemindahan dana, kemudian yang bisa berupa pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Ini masuk dalam kelompok dana transfer. Kemudian yang ketiga itu ada sumber dana berupa surat berharga pasar uang, yang mana surat berharga pasar uang ini merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskontokan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, pihak perbankan akan menerbitkan yang namanya SBPU. Kemudian diperjualkan kepada pihak-pihak yang berminat, baik itu perusahaan keuangan atau bisa juga perusahaan-perusahaan non-keuangan. Itu tadi 3 jenis sumber dana
dari pihak lain yang bisa juga dimanfaatkan oleh lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan akan dananya. Nah, mungkin di antara kita juga familiar dengan istilah kredit, di mana apabila bank akan menggulirkan kredit kepada para pemohon kredit, maka pihak perbankan dalam hal ini biasanya akan melakukan suatu analisis yang di dalam dunia perbankan itu biasanya menerapkan analisis dengan memperhatikan tentang 5 aspek dari mereka yang mengajukan kredit. Nah, 5 aspek tersebut diantaranya yang pertama adalah aspek karakter, di mana dalam hal ini bank itu akan menilai kepribadian dari nasabah atau calon nasabah itu, termasuk di dalamnya untuk menilai karakter ini adalah tentang latar belakang pengajuan kreditnya, kemudian juga tentang kebiasaan dari calon nasabah itu sendiri, maupun tentang pola hidup dari calon yang akan mengajukan kredit. Itu yang pertama, atau aspek pertama tentang karakter. Kemudian yang kedua, pihak perbankan juga akan menganalisis dari sisi capacity, di mana jika peminjam memiliki masalah dalam pengelolaan keuangannya, maka akan semakin kecil pula kemungkinan pihak bank untuk memberikan kredit kepada nasabah tersebut. Ini aspek capacity. Kemudian yang ketiga, pihak bank juga akan menilai dari aspek capital. Pihak bank dalam hal ini juga akan memperhatikan tentang bagaimana kondisi aset dan kekayaan dari calon peminjam, utamanya pada pinjaman jenis produktif. Maka komponen ini akan lebih banyak fokus pada laporan tahunan, utamanya laporan tahunan usaha yang diajukan atau yang dimiliki oleh calon peminjam tadi. Kemudian yang keempat, pihak perbankan dalam menilai calon nasabahnya dalam hal pengajuan kredit juga akan menilai tentang aspek kolateral, di mana dalam hal ini untuk menjamin agar peminjam itu akan mengembalikan pinjaman pokok dengan bunga yang telah disepakati. Bank dalam hal ini akan melihat tentang kualitas jaminan yang akan dipegang oleh bank. Ini aspek kolateral. Dan yang kelima itu adalah bahwa bank juga akan menilai dari sisi aspek condition, di mana selain faktor internal dari peminjam, kondisi perekonomian di daerah peminjam tinggal ini juga teramat penting untuk dianalisis oleh pihak perbankan. Terutama ini untuk mengukur faktor-faktor eksternal ataupun faktor-faktor luar yang akan memberikan kemampuan kepada peminjam untuk memperoleh kembali pinjamannya. Oleh karena itu, dengan adanya aspek-aspek tersebut yang terdiri dari 5 ini, diharapkan para peminjam yang mengajukan kredit ke lembaga perbankan itu akan dapat menunaikan
kewajibannya utamanya untuk menjaga keberlanjutan atas pembayaran angsuran, di mana ini akan sangat menentukan kredibilitas dari si peminjam dana kepada lembaga perbankan tadi. Inilah pembahasan singkat kita yang berkaitan dengan sumber-sumber dana bank. Mudah-mudahan ini akan membawa kita lebih luas lagi memahami tentang sumber-sumber dana bank ini, sehingga akan membawa manfaat yang besar bagi kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.